Pembuktian netralitas Panglima baru. Setelah disetujui DPR RI kemarin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bakal dilantik hari ini. Ada sejumlah pekerjaan rumah menanti untuk dituntaskan, seperti modernisasi alutsista hingga membereskan peradilab militer. Namun, tantangan dan ujian terbesar menjelang perhelatan pemilu 2024 nanti ialah isu netralitas TNI. Sebelum masa kampanye yang akan dimulai 28 November ini, netralitas aparat telah menjadi isu hangat. Tidak hanya integritas institusi, Agus Subianto juga memiliki tugas besar menjawab keraguan sebagian kalangan terkait dengan posisinya sendiri. Ia memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo hingga sempat dilabeli sebagai Joko Widodo Man. Kedekatan tersebut mulai terjalin saat Dandim 0735/Surakarta 2009-2011 saat periode yang sama Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Surakarta. Karir pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 56 tahun lalu itu terus menanjak setelah menjabat berbagai posisi termasuk Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri dan Damren 061 Surya Kencana. Agus didapuk sebagai Komandan Pas Pampres November 2020, Agustus 2021. Setelah itu, perjalanan karir Agus terus melesat, bahkan ibarat kilat. Ketika hanya 6 hari menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Agus dipilih Joko Widodo menjadi calon tunggal Panglima TNI. Presiden membuat Agus sebagai kasat tersingkat di negeri ini dengan mengajukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun Minggu 26 November 2023. Dengan karir secepat itu, Agus jelas dituntut lebih besar untuk menunjukkan netralitas dirinya maupun institusinya. Jaminan netral yang ia ucapkan dalam Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR RI Senin 13 November harus segera dibuktikan. Langkah pertama, ia mesti memperkuat dan memastikan posko pengaduan netralitas TNI berjalan dengan sebenarnya. Posko ini baru saja diluncurkan Yudo Margono Senin 20 November lalu dengan mekanisme pengaduan langsung dan daring oleh masyarakat. Saat itu, Yudo mengatakan pelaporan harus disertai bukti dugaan pelanggaran netralitas oleh anggota TNI dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Bawaslu. Keraguan sebagian pihak akan efektivitas posko itu harus bisa ditepis dengan transparansi dan ketegasan atas pelanggaran yang nantinya ditemukan. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai aturan, baik pelanggaran disiplin maupun pidana. Memang, Agus menyatakan telah mengeluarkan buku saku panduan netralitas TNI yang juga berisi sanksi dan denda di lingkungan Angkatan Darat. Meski benar bahwa panduan tertulis diperlukan, panduan terpenting jelas dari integritas jajaran pimpinan TNI sendiri. Di luar soal ujian netralitas, Agus juga harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak TNI. Dalam Fit and Proper Test, Agus berusaha membuat terobosan dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Meskipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang AI yang dimaksud, namun Agus harus mengingat jika modernisasi alutsista harus dengan mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Ini bukan saja untuk menyelaraskan keterbatasan anggaran alutsista yang tahun depan direncanakan 39,47 triliun rupiah, melainkan untuk keamanan sistem pertahanan itu sendiri. Pekerjaan rumah berikutnya yang harus dituntaskan adalah terkait peradilan militer. Berbagai kasus menunjukkan vonis peradilan militer yang lebih lemah daripada peradilan umum. Salah satu contoh ialah ketika 2 oknum TNI Medan yang terlibat peredaran sabu 75 kg malah hanya divonis seumur hidup oleh pengadilan militer Medan. Padahal 2 warga sipil yang terlibat sebagai kurir di kasus itu mendapat vonis mati di pengadilan tinggi Medan. Bukan hanya demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, TNI semestinya menyadari jika integritas peradilan militer juga menjadi kunci untuk memperbaiki moral institusi.
lemahnya peradilan militer selama ini bisa jadi salah satu penyebab terus tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Tidak tersedia banyak waktu. Kita tunggu pembuktianmu, Jenderal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.